Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bertemu lagi dengan saya Coach Bill. Hari ini akan berbagi ilmu Allah ya, tentang bagaimana ternyata kesenangan itu adalah bagian dari jebakan setan ya. Kok bisa gitu ya? Padahal hidup kita kan harus senang-senang ya. Yang bener aja nih, berarti kan? Yang bener aja ya, seperti itu ya. Oke. Jadi kesenangan ini ternyata adalah bagian dari jebakan setan, ya kan? Padahal para pengusaha itu kan, atau orang-orang yang sukses itu kan, pas waktu kita mendapatkan harta itu kan apapun, ya kita buat apa lagi ya, kecuali buat untuk senang-senang kan, gitu pikiran kita ya. Nah, kan? Nah ini yang yang terjadi, yang hampir semua orang seperti itu ya. Nah di sini gambarnya bisa lihat kan, itu ada mobil pintunya ke atas, tuh plat nomornya langsung pakai nama, itu kan rapi. Nah itu kan seperti itu ya. Nah itu orang-orang yang suka mengumbar kesenangan itu seperti itu. Yang sebelahnya ada motor, itu modifikasi kan. Beli motor dengan modifikasinya hampir sama harganya, seperti itu. Nah itu sebetulnya saya dulu ya, waktu sebelum hijrah ya, sebelum hijrah saya sering mengumbar kesenangan. Makanya pas waktu dalam perjalanan mempelajari Islam, ternyata kesenangan itu adalah jebakan, bagian dari jebakan setan. Wah ini membuat saya juga sekarang sudah tidak mau kalau bisa ya untuk mengumbar kesenangan lah, seperti itu ya. Makanya hidup saat ini adalah low profile aja lah. Kalau bisa, menurut bahasa jangan pernah kelihatan orang lah, seperti itu ya. Menutupi lah apa, kalau kita senang, kalau kita lebih jangan terlalu ditonjolkan ya, seperti itu. Nah itu yang terjadi ya. Karena hampir rata-rata orang-orang yang sukses, yang rezekinya kelebihan, lebih dari rezekinya, biasanya akan condong mengumbar kesenangan ya. Karena kan ada gaya hidup ya, biasanya dimulai dengan gaya hidup ya. Bukan hanya itu, mungkin hobi juga hobi itu kan kesenangan ya. Pas waktu kita mengumbar kesenangan tentang hobi, nah termasuk itu juga bagian dari jebakan setan. Hobi apapun ya, hobi mancing, hobi touring, hobi motor, hobi mobil, hobi naik kuda, hobi macam-macam, apapun hobinya ya kan, seperti itu ya. Nah itu akan akan membuat kita mengumbar kesenangan kan. Hidup mau ngapain lagi, dunia ya harus senang-senang. Nah itu seperti itu ya. Ternyata itu adalah bagian dari jebakan setan. Pertama, pas waktu kita mengumbar kesenangan kan kita mencari kepuasan ya, betul nggak? Pas kita misalkan beli motor yang sebenarnya mampunya motor Beat, tetapi kita belinya yang lebih tinggi, Vario, bahkan mungkin bukan Vario lagi, NMAX, PCX atau apa gitu kan, kita senang gitu, puas punya motor yang lebih lebih keren, yang lebih bagus. Atau beli mobil, harusnya mungkin mampunya beli Avanza, belinya Innova, bahkan Fortuner mungkin lah, seperti itu ya. Bukan punya kepuasan seperti itu ya, seperti itu. Nah ini pas waktu mendapat kepuasan biasanya muncul apa? Kan kita hidup itu biasanya mencari kepuasan, betul nggak? Mencari kesenangan untuk kepuasan. Akhirnya muncul dari kepuasan itu adalah rasa bangga. Wah, rasa bangga punya motor PCX, punya mobil Innova atau Fortuner gitu kan, seperti itu ya. Punya burung, misalkan kalau kita hobi burung yang mahal, harganya jutaan gitu kan. Kalau punya sesuatu yang wow, beda dari yang lain, seperti itu ya. Nah, kita akan muncul rasa bangga. Nah, bangga ini yang dilarang sama Allah ya. Karena berbangga-bangga itu dilarang. Karena pas waktu kita berbangga-bangga, itu tipis banget kepada sombong, ya kan? Tipis, sangat tipis kepada sombong. Pas waktu udah sombong, nah itu urusan sama Allah nanti di akhirat, itu tinggal nego aja sama Allah itu. Negonya seperti apa ya?
Karena sombong itu sangat bahaya ya, sangat bahaya. Kita lihat bahayanya seperti apa sih sombong itu. Sombong itu karena dimulainya dari kesenangan, sesuatu yang lumrah, ya kan? Lumrah, gitu kan? Kesenangan memunculkan kepuasan, habis sudah puas, bangga punya sesuatu yang lebih dari orang yang lain ya. Akhirnya tipis banget karena bangga tuh tipis banget ke sombong ya. Oke, kita lihat apa sih yang benarkah sombong itu tidak boleh? Kita lihat ya. Firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Nah, seperti itu ya. Padahal yang orang-orang sukses itu, walaupun sukses dalam bekerja, walaupun dalam bisnis yang banyak yang kelebihan materinya, biasanya muncul tuh rasa angkuh, rasa egois, berbangga-bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya kan, ternyata membanggakan diri itu dilarang sama Allah ya. Padahal kita ini justru itu yang seringnya orang-orang sekarang, zaman sekarang tuh itu yang dimunculkan ya. Rasa bangga itu seperti itu ya. Nah, ini yang membuat sangat membahayakan di akhirat. Apa sih bahayanya di akhirat? Kita lihat hadis Rasulullah ya. Dari Ibnu Abbas kita lihat ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sombong itu adalah selendangku dan kebesaran itu adalah pakaianku. Maka barang siapa mencabut salah satu dariku, aku akan melemparkan orang itu ke neraka. Allah, subhanallah, sangat berat. Padahal hidup di dunia ini sementara dan hidup di akhirat itu selama-lamanya. Kebayang nggak dimasukin ke neraka? Yang panasnya aja, kalau kita lihat hadisnya, yang teringan aja pas waktu bara api neraka itu keinjak berupa sendal neraka, itu ubun-ubun mendidih gitu. Teman-teman kuat nggak nanti tuh menghadapi itu semua ya? Nah, kita akan dilemparkan ke neraka. Padahal kita tidak mau masuk ke neraka ya. Ada yang masuk neraka? Ternyata ada juga, tempo hari ada artis yang ingin masuk neraka ya kan. Insya Allah Indonesia tuh emang macam-macam, ada artis yang ingin masuk neraka, subhanallah itu. Kalau kita doakan supaya ini dapat hidayah ya, karena kasihan juga kan, neraka itu kan sangat berat di akhirat itu seperti itu ya. Ada yang nantangin dulu ya seperti itu ya. Kita lihat tentang sombong lagi ya. Oke, kita lihat. Rasulullah bersabda, kata Rasul, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Biji sawi kan kecil banget ya. Pas waktu ada sombong, ya dia tidak akan masuk surga ya. Dan ada seorang bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Sedangkan sombong menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Seperti itu ya. Ya, untuk menjaga ini saran saya itu contohlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sebagai pemimpin negara, sebagai yang punya kekuasaan, sebagai khalifah dari kekhilafahan para sahabat Rasul, kan harusnya kan hidupnya sejahtera, berlimpah hartanya ya. Tapi beliau hidupnya sangat sederhana. Beliau pakai baju yang tambalan seperti itu ya. Padahal harusnya ya dia lebih mewah daripada rakyatnya seperti itu ya. Ini yang saya tiru saat ini, bagaimana beliau sangat menyederhanakan diri, karena emang sangat berat pas waktu kita punya kelebihan diri itu sangat berat. Pas waktu kita mengumbar kesenangan itu yang membahayakan kita di akhirat kelak ya. Karena akan menjurus kepada bangga dan sombong. Nah, ini yang bahayanya itu ya. Nah, ini yang kita harus hindari sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang suka mengumbar kesenangan ya. Karena sekarang nih di medsos orang tuh benar-benar diperlihatkan kesenangan tuh kan. Wah, kalau bisa kesenangan terus, hidupnya kan kesenangan terus, cari uang senang-senang, cari uang senang-senang. Wah, itu kasihan gimana di akhiratnya nanti kelak ya. Nah, kan
malah memakai ayat hidup kita harus jalan-jalan karena sama Allah disuruh jalan-jalan. Wah, itu yang ngeri banget itu ya. Seperti apa nanti di akhiratnya. Pas waktu orang kita mengubar kesenangan, jebakan itu yang akan mendorong ke hal-hal yang yang lebih mengerikan ya. Seperti itu ya. Itu aja sharing session hari ini, mengingatkanlah kepada teman-teman semua kaum muslimin bahwa pas waktu teman-teman memulai menapaki kesuksesan, hati-hati dengan mengumbar kesenangan, karena itu adalah salah satu jebakan setan ya. Senangan, dari kesenangan muncul kepuasan, rasa puas, habis rasa puas ada muncullah bangga. Rasa bangga itu yang dilarang sama Allah karena sangat tipis banget kepada sombong. Itu aja sharing session hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan yang baik dari Allah, yang salah mungkin dari saya, semoga bermanfaat buat kehidupan teman-teman kaum muslimin semuanya, hingga kita nanti ketemu di surganya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.